Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Yang terhormat Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Yang terhormat Ketua Apindo Bapak Haryadi Sukamdani, yang terhormat Bapak James Riyadi, dan para pelaku usaha dan investor yang hadir. Seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai dengan kuartal ketiga ini, pertumbuhan ekonomi kita masih minus 3,49%, tentu year on year. Terpuruknya perekonomian tersebut juga memberikan dampak kepada tenaga kerja kita. Pemerintah mencatat pandemi ini menyebabkan 2,56 juta orang kehilangan pekerjaannya. Dan lebih dari 1,8 juta orang mengalami penurunan pendapatan. COVID-19 mau tidak mau, suka tidak suka, akan berpotensi menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, kita tidak boleh menyerah. Momentum krisis ini bisa kita manfaatkan menjadi peluang dan lompatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan kita selama ini. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi dan menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita memerlukan strategi yang bersifat jangka pendek untuk survive, jangka menengah untuk restart, dan jangka panjang untuk inovasi. Undang-Undang Cipta Kerja lahir untuk mendobrak stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menstimulasi perekonomian saat ini dan setelah pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu meningkatkan investasi pemerintah melalui pembentukan lembaga pengelola investasi Sovereign Wealth Fund. Pemerintah melalui pembentukan lembaga pengelola investasi Sovereign Wealth Fund untuk percepatan pembangunan berbagai proyek strategis seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, healthcare, kesehatan, dan juga sektor potensial seperti pariwisata dan teknologi. Dengan manajemen yang profesional, transparan, dan accountable, kita harapkan pengelolaan aset-aset itu akan memberikan hasil yang optimal untuk bangsa dan negara. Selain itu, dalam menjalankan investasi Sovereign Wealth Fund ini, manajemen akan disupervisi oleh para investor dari kalangan internasional yang merupakan perwakilan dari negara mereka. Untuk merestart perekonomian, kita perlu menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor domestik dan internasional. Undang-Undang Cipta Kerja tetap menunjukkan keberpihakan kepada para pekerja, sekaligus juga memberikan kemudahan bagi para investor dalam membuka investasi baru. Komitmen pemerintah untuk menarik investasi juga nampak dari pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan kesehatan, di mana BUMN ikut
dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi para pelaku. Terkait dengan izin lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan dalam memperoleh persetujuan dokumen AMDAL dengan mengintegrasikan izin AMDAL ke dalam perizinan. Ini adalah angin segar dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Hadirin sekalian, untuk merestart perekonomian, pemulihan aktivitas UMKM adalah kunci suksesnya pemulihan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan perizinan tunggal dan prioritas produk atau jasa koperasi dan UMKM minimal 40% dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami juga dari Kementerian BUMN melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem pasar digital UMKM atau PADI UMKM. PADI UMKM merupakan digital platform guna mempertemukan UMKM dengan BUMN. Diharapkan dengan bergabungnya UMKM dalam ekosistem ini, pelaku usaha dapat memperluas jaringan UMKM secara online, meningkatkan transaksi penjualan, dan memiliki suatu pengalaman dalam memasuki dunia transaksi digital, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang memerlukan dukungan modal kerja. Setelah kita melewati masa survive dan restart, kita perlu melakukan inovasi untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Dari inovasi ini, kita bisa menghasilkan produk-produk yang mempunyai daya jual dan tingkat kualitas yang tinggi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka melakukan riset dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi ini sudah berjalan. Sebagai contoh, pengembangan vaksin merah putih merupakan kerjasama antara Bio Farma dengan lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Indonesia, ITB, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Serta pengembangan proyek EV battery yang merupakan kerjasama PT Pertamina, PT PLN, PT Inalum. Kami juga melibatkan lembaga pendidikan dalam negeri seperti ITB dan Universitas 11 Maret. Harapannya, kerjasama dengan lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan ide-ide segar untuk berinovasi serta pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sebagai penutup, saya yakin Indonesia memiliki potensi untuk segera pulih dari pandemi COVID-19. Karena kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang sangat besar. Kedua hal tersebut tentunya perlu kita kelola secara baik-baik, dengan itikat baik, dengan kerja keras. Saya yakin insya Allah kita dapat melalui ujian ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.